Dear demonstran, dear yang anti demo pun yang mengharamkan demo. Saya mau cerita sedikit. Di masa sekolah, salah satu mata pelajaran yang bikin saya males adalah mapel PKN. Harus hafal pasal ini dan itu, undang-undang, dan jabatan dalam pemerintahan. Apakah karena saya bukan warga negara yang baik makanya saya tidak suka? Entah, saya hanya tidak suka pokoknya. Ribet, rumit. Jadinya, pembahasan seputar politik juga salah satu yang saya hindari. Serius, ini otak akan langsung pening 7 keliling kalau sudah menyinggung sektor yang satu itu. Pun soal demonstrasi, dulunya saya juga orang yang anti demo-demoan. Ngapain sih demo? Gak penting, gak jelas, gak guna, bikin riuh, males. Kan bisa dibicarakan baik-baik, dan segala ocehan yang 11-12 dengan itu. Tapi pelan-pelan, apa yang terjadi membuat saya keluar dari zona itu. Contohnya, pernah saya pribadi menjadi korban ketidakadilan sebuah kebijakan yang dibuat. Saya menganggap begitu, korban. Saya sudah coba bicara baik-baik, pun dengan teman saya yang mencoba hal serupa. Tapi ya namanya keputusan pimpinan, memang seringnya nggak mempan kalau sekedar dikasih ocehan dari kaum bawah yang nggak punya kuasa apa-apa. Pada akhirnya, memang butuh tindak lanjut kan? Poinnya di sini adalah, demonstrasi dilakukan sebagai imbas dari gagalnya upaya bicara baik-baik. Tunggu dulu. Di sini, saya tidak akan ngoceh dari satu sisi saja, sisi yang pro dengan demonstrasi saja, tidak. Tapi juga dari sisi yang lain. Kenapa kira-kira banyak yang anti dengan demonstrasi? Oke. Dear semua makhluk bumi, demonstrasi adalah wadah penyaluran aspirasi. Dari KBBI, demonstrasi berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal alias unjuk rasa. Tahu kan maksud dari kata unjuk dan rasa? Kalau nggak tahu, buka KBBI atau tanyain ke Google. Itu dulu yang perlu kita pahami sama-sama. Jadi, demo tidak bisa didefinisikan hanya sebagai bentrok, apalagi tawuran. Nggak sesempit itu. Pun setahu saya, demonstrasi itu adalah hal yang dilegalkan oleh pemerintah. Ada dasar hukumnya. Kalau nggak salah, dicatat dalam Undang-Undang Pasal 28, kalau salah tolong dibenarkan, tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul menyampaikan pendapat atau isi pikiran. Jadi boleh dengan sejumlah ketentuan. Mengenai ketentuannya, silakan buka-buka Google, jangan malas baca, banyak terpampang nyata di situ. Dan lagi, demo tidak bisa hanya dilihat dari kulit luarnya saja, di mana orang turun ke jalan dan teriak-teriak dengan megafonnya. Nggak sesederhana itu. Sepanjang perjalanan saya di bangku kuliah dan lembaga, yang saya tahu sebelum turun aksi itu ada kajiannya dulu. Dikaji dulu pokok permasalahannya apa, dirembukkan, konsolidasi, disepakati sama-sama, termasuk soal waktu dan titik kumpulnya akan dilakukan di mana dan bagaimana, pun ada pembagian tugas di dalamnya. Tapi yang paling penting di sini adalah paham duduk persoalannya apa. Banyak terjadi di mana demonstran ditangkap oleh aparat, ditanya-tanya tapi nggak bisa berkutik. Karena mereka memang terkesan ikut-ikutan saja. Pada akhirnya, demo dianggap sebagai ajang untuk menghancurkan bukan memperbaiki pokok permasalahan. Banyak yang seperti ini, terutama anak SMA ke bawah yang biasanya juga ikutan. Nah, apa yang kemudian membuat sejumlah orang, sejumlah pihak menolak yang namanya demo? Ya karena itu tadi. Pertama, demo didefinisikan hanya sebatas turun ke jalan, teriak-teriak, lalu membuat kerusakan. Kedua, ini imbas dari para demonstran yang gak paham definisi dan tujuan demonstrasi itu sendiri. Nah, yang kedua itu yang paling sering memunculkan potret negatif sampai hari ini soal demonstrasi. Karena datang berkumpul, merusak fasum alias fasilitas umum, melukai orang lain, bisanya hanya soal kekerasan, bikin kericuhan, dan segala hal-hal lain yang bikin tambah panas. Ditambah bentrok dengan aparat. Ada juga yang terbaru yang saya lihat, tawuran kok dengan kubu atau demonstran lain sih. Kalau yang satu ini, gak ngerti lagi apa yang dipikirnya. Well, saya paham apa yang dirasakan oleh orang-orang yang anti dengan demo. Saya paham bagaimana menyebalkannya kericuhan yang dibuat, bagaimana macetnya jalan yang dibuat, bagaimana parahnya kerusakan yang dilakukan, dan bagaimana menyakitkannya melihat orang tak bersalah jadi korban.
Tapi saya juga paham bagaimana mengecewakannya sejumlah kebijakan dan aturan dari para petinggi. Saya paham kalau bicara baik-baik tidak akan bisa berdampak apa-apa. Saya paham susahnya menyatukan perspektif dengan petinggi. Saya paham betul kalau kita butuh usaha yang ekstra keras untuk bisa membangkitkan kembali keadilan yang sering dibodoh amati. Di sisi lain, saya juga paham kenapa kira-kira keriuhan saat demo sering terjadi. Selain karena sebagian gak paham demo itu sendiri, ada juga demonstran banyak yang memang cukup temperamental. Hari panas, suasana panas, hati dan pikiran juga gampang panas. Jadinya, fasilitas pun dibuat panas, dibakar, dan dimusnahkan tanpa dasar. Tapi kalau kita pindah lagi ke sudut pandang yang lain, hal-hal begitu bisa saja terjadi karena memang sasaran demonstrasi nggak mau keluar dan bicara baik-baik dengan para demonstran. Naik tanduklah mereka, dan terjadilah aksi bakar-membakar, tendang-menendang, injak-menginjak, lempar-melempar, dan sebagainya. Kesimpulannya, teruntuk para demonstran, coba pahami definisi, tujuan, tata cara, serta etika dalam demonstrasi supaya sama-sama aman dan nyaman. Emang ada demo yang aman damai? Ada kok, ada. Coba perluas bacaan dan tontonannya. Hati-hati dengan yang memprovokasi. Kedua, teruntuk yang anti demo, gak apa-apa, silahkan. Tapi kita tetap saling menghargai satu sama lain. Jangan saling mencela dan menginjak perjuangan masing-masing. Kita semua punya cara dalam memperjuangkan apa yang kita mau, pun dalam memperjuangkan kemaslahatan orang banyak asal tetap sesuai aturan yang berlaku. Perluas juga bacaan dan tontonannya. Banyak loh momen-momen mengharukan saat demo. Yang lucu-lucu juga banyak kalau gak mau tegang. Jadi gak selalu negatif. Hati-hati dengan yang memprovokasi. Nah, ketiga, terakhir. Teruntuk yang tidak mau menghargai orang lain karena demo dianggap haram. Dilengkapi dengan rujukan dalil dan hadis. Saya cuma mau bilang gini. Kita sama-sama dalam proses belajar. Dalam proses itu, kita tidak boleh sombong dengan menganggap pengetahuan kita adalah yang paling benar. Lalu pada akhirnya terkesan tidak menghargai landasan orang lain. Kita punya landasan, mereka juga punya. Tapi kita bukan Tuhan yang tahu segalanya, yang tahu mana yang paling benar di antara kita. Kita bukan orang yang sudah tahu keseluruhan yang ada di dunia ini, kan? Kita juga bukan orang yang cukup berilmu dengan langsung memberi judgement bahwa landasanmu itu nggak benar, hadis rujukanmu itu palsu. Nggak seenteng itu kita bilang begitu. Perlu rujukan yang lebih kuat lagi. Berat memang untuk poin 3 ini. Saya bahkan merasa nggak punya ilmu apa-apa untuk bicara banyak soal itu. Apalagi memberi judgement bahwa yang tidak sependapat sudah berarti salah jalan. Butuh riset yang lebih dalam. Intinya, kembali kita harus saling menghargai. Sudah cukup apa yang terjadi hari ini. Jangan ditambah lagi hanya karena beda isi kepala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Semoga kita tetap dilindungi Allah dari segala hal yang tidak seharusnya terjadi. Semoga NKRI kita segera pulih. Negaranya, pemimpinnya, para jajarannya, pun rakyatnya. Jangan lupa untuk tetap berdoa dan menjalankan kewajiban sebagai makhluk yang bertuhan. Salam damai, salam hangat, sekian dan maaf.